Halo teman-teman The Martians, kembali lagi bersama saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan share poin-poin penting tentang bagaimana kita memilih rumah yang ramah untuk anak. Nah, kenapa sangat penting sekali untuk rumah yang ramah untuk anak? Karena kita tahu ya, anak itu merupakan permata hidup kita, di mana ya kita harus memberikan yang terbaik. Nah, kita juga harus tahu ya bahwa memberikan yang terbaik untuk anak itu tidak hanya sekedar untuk memiliki rumah yang bagus atau sekedar mewah, tapi juga banyak faktor-faktor lain yang harus ditentukan. Ya, seperti kita tahu ya bahwa anak kita itu tidak hanya tinggal di dalam rumah, tetapi juga perlu aktivitas sehari-hari di rumah, dan kedepannya begitupun juga pasti banyak perencanaan-perencanaan untuk hal-hal seperti bagaimana tentang sekolahnya nanti, termasuk juga bagaimana dengan lingkungan pergaulannya. Ya, itu semua sangat penting. Nah, oleh karena itu kita sangat perlu sekali untuk mempersiapkan dari awal apa saja sih yang harus kita berikan yang terbaik. Dan inilah 5 hal ya, 5 tips pemilihan rumah yang ramah untuk anak. Tapi sebelum saya masuk ke dalam topiknya, kalian jangan lupa like dulu dan subscribe channel ini, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Kita mulai masuk ke 5 tips bagaimana kita memilih rumah yang ramah untuk anak ya. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adalah kita perlu memastikan ya rumah yang kita tinggali atau juga apartemen memiliki keamanan yang sangat baik ya. Nah, dalam hal ini ya tentu saja kita bisa tentukan mulai dari bagaimana sistem keamanannya, posko keamanannya, kemudian dengan pencahayaan di lingkungan sekitar ya, kemudian juga bagaimana orang-orang yang berkunjung ke dalam kompleks perumahan atau kompleks apartemennya itu mereka apakah sebegitu mudah atau perlu pengawasan yang cukup ketat ya, artinya tetap terpantau walaupun tidak mengganggu kenyamanan tamu-tamu kita juga tentunya ya. Nah, itu semua harus dipantau karena kita juga tahu bahwa anak kita nantinya pun juga pasti banyak melakukan di lingkungan di sekitar lingkungan itu ya, sehingga itu semua harus kita pastikan dulu ya sebelum kita memutuskan untuk tinggal di satu lingkungan itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pastikan juga lingkungan rekreasi dan juga pendidikan itu cukup mudah diakses dari rumah tempat tinggalnya. Jadi kita juga perlu memastikan ya karena dalam kesehariannya itu ya nantinya itu sehari-hari kita pasti akan menempuh perjalanan ya, melakukan rutinitas ya ke sekolah maupun juga ya dalam hal ini rekreasi seperti mall dan juga tempat bermain ya, itu perlu dipertimbangkan ya, perlu dikalkulasi sehingga kita tidak kehilangan nilai atau kenyamanan selama kita tinggal di tempat itu nantinya. Nah, selain itu juga ya kita juga pastikan ya anak kita itu nanti tidak boleh kekurangan ya dari dalam hal tadi pendidikan dan kesenangan dalam bermain ya, karena dalam masa-masa usia pertumbuhan juga ya perkembangan anak itu memerlukan 2 hal tersebut ya. Jadi pastikan hal itu semua ada di rumah yang akan kamu pilih. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu pastikan kita sudah mempelajari lingkungan sekitarnya ya. Nah, ini juga penting karena nanti dalam pergaulan ya, perkembangannya itu, pergaulan anak ini juga menentukan karakter dari anak itu sendiri ya. Jadi ya sebaik apapun yang kita ajarkan, kalau pergaulannya itu tidak mendukung ya, nanti khawatirnya akan merusak ya perkembangan dari si anak kita sendiri ya. Jadi pastikan juga lingkungan itu memang mendukung kita ya, memberikan ruang perkembangan yang terbaik bagi si anak. Nah, kemudian kita masuk ke 4, yaitu adalah pastikan juga ruang untuk bermain atau berkembang di dalam rumahnya itu sendiri cukup ya, artinya tidak
ada kekurangan. Ya pastikan juga dalam hal ini seperti kamar tidur dan juga ruang keluarga itu cukup nyaman dan cukup tempat ya untuk bisa melakukan banyak aktivitas atau juga melakukan aktualisasi diri, sehingga ya hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan anaknya. Nah, kemudian yang kelima yaitu adalah mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Kita masuk ke poin yang terakhir, yang kelima, yaitu adalah akses ke pelayanan kesehatan. Ya, ini juga paling penting karena ya kita tahu kesehatan itu adalah yang paling berharga, harta yang paling berharga buat kita. Ya, demikian juga untuk si anak gitu. Nah, apalagi kita tahu ya dalam masa pertumbuhannya anak bisa jadi mungkin akan mengalami sakit ataupun memerlukan kesehatan ya seperti vaksin dan lain sebagainya. Pastikan rumah tempat tinggal kita juga begitu mudah ya untuk mendapatkan akses kesehatan. Ya selain itu juga ya tentu saja seperti kenyamanan dan keasrian dari lingkungan rumah itu juga mendukung hal-hal tersebut. Ya, oleh karena itu ya pastikan sekali lagi 5 tips yang tadi yang perlu dicek ya sebelum kita memilih lingkungan tempat tinggal rumah itu sudah kita lakukan terlebih dahulu sehingga kita tidak mendapatkan penyesalan di kemudian hari atau kesulitan. Ya, nah bagi kalian yang ingin tak mengetahui lebih lanjut tentang lingkungan rumah yang ramah anak, ya kalian bisa komen juga ya, kalian mau di Jakarta bagaimana, atau kalian berada di daerah mana, di kota mana, kalian bisa komen di bawah ini ya, atau jika kalian ingin tahu lebih detail lagi, kalian bisa langsung WhatsApp saya ya. Pengen tahu informasi tentang rumah yang lebih detail, kalian bisa klik link di bawah ini atau juga bisa mengikuti panduan pembelian rumah ya tanpa harus mengalami kerugian sampai ratusan juta. Ya kalian bisa juga klik link di bawah ini untuk mendapatkan akses panduan kursusnya. Ya oke, sekian sharing dari saya pada video kali ini. Terima kasih. Bye bye.